Shalom, renungan hari ini, kuduskanlah dirimu. Bacaan Alkitab terambil di dalam Yosua pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, sebentar lagi bangsa Israel akan pergi berperang untuk merebut tanah Kanaan atau untuk kembali ke tanah perjanjian yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ini adalah detik-detik terakhir di mana mereka akan berperang. Namun di dalam situasi itu, di detik-detik terakhir itu, Yosua justru memberikan satu perintah kepada bangsa itu untuk menguduskan diri, sebab Allah akan melakukan perbuatan yang ajaib. Artinya apa? Dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah akan melakukan perbuatan ajaib. Ketika orang Israel akan pergi berperang, sesungguhnya yang berperang adalah Allah. Beberapa orang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam perjanjian lama yang berperang itu adalah Allah-Allah mereka. Artinya Allah Israel berperang dengan Allah-Allah lain, yaitu ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain, untuk menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa, maha kuasa dibandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Oleh karena itu dalam bagian ini Yosua memberitahukan kepada orang Israel untuk menguduskan diri mereka, karena mereka akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Sebelum mereka berperang, agar hidup mereka terlebih dahulu disucikan, mereka harus mengakui, mereka harus menyelesaikan apa yang menjadi dosa di dalam diri mereka, sehingga itu tidak menjadi penghalang untuk mereka ketika mereka merebut tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita juga hal yang sama berlaku. Sesungguhnya ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak mengatakan setelah itu kita akan benar-benar tidak akan melakukan dosa lagi. Justru semakin kuat iman kita, semakin kuat juga godaan yang akan kita dapatkan. Mungkin kita berkata, saya tidak ingin melakukan dosa itu, tetapi kadangkala saya hilang, akhirnya saya melakukan dosa itu. Artinya, sebagai manusia kita tidak luput yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus membenarkan diri kita. Karena setiap hari kita harus disucikan, dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Oleh sebab itulah ketika kita berdoa, sebenarnya hal yang paling tidak boleh hilang di dalam doa adalah meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kesalahan setiap harinya. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mau memulai sesuatu, mari kita lihat apakah kita sudah melakukan itu dengan pengudusan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Contoh sederhana adalah ketika kita melayani di gereja. Ketika kita mau melayani, seharusnya yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa, Tuhan, saya tidak layak, ampuni saya, layakkan saya untuk melayani Engkau hari ini. Itu artinya kita menyadari bahwa saya melayani Tuhan yang begitu suci, yang begitu kudus, dan saya tidak layak, saya adalah manusia berdosa. Oleh karena itulah saya meminta ampun supaya saya dilayakkan untuk melayani hari ini. Sebagai manusia kita tidak akan bisa menguduskan diri kita sendiri. Tetapi yang mampu melakukan itu adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk bisa hidup kudus setiap hari di hadapan Tuhan. Hati kita akan murni dan keinginan-keinginan kita akan selaras bila Roh Kudus memimpin hidup kita. Oleh karena itu, biarlah di dalam aspek kehidupan ini kita terus
terus memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Supaya kita setiap saat dilayakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.